Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu aktiva tetap tidak berwujud. Ya. Aktiva tetap tidak berwujud. Di situ ada amortisasi. Nah, untuk kalau di aktiva tetap berwujud itu ada penyusutan 5 penyusutan. Yang pertama yaitu garis lurus, yang kedua jumlah angka tahun, yang ketiga menurun ganda, yang keempat satuan jam kerja, yang kelima hasil produksi, ya. Sementara untuk amortisasi kita akan mempelajari 2 yaitu yang pertama garis lurus, yang kedua angka tahunan, ya. Yang kedua saldo menurun. Nah, coba lihat di sini soalnya. Ini perhatikan dulu. Cara membuat amortisasi aktiva tetap tidak berwujud harus sesuai dengan ketentuan Dirjen Pajak. Tarif amortisasi untuk metode garis lurus dan metode saldo menurun yaitu sebagai berikut. Ya, lihat. Kelompok 1 4 tahun, ya, 4 tahun itu 2,5%, 25%. Untuk saldo menurunnya 50%, ya, untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 8 tahun, ya. Nah, misalnya kalau ada barang yang umur ekonomisnya 5 tahun, dia masuknya kemana? Masukin ke 4 tahun, berarti tarifnya 25%. Tarifnya 25%. Nah, kalau 6 tahun, Bu, tetap masuknya ke 4 tahun. Ya, masuknya ke 4 tahun. Kalau 7 tahun, nah, kalau 7 tahun kita dekatnya kemana? Ke 8, berarti 8 tahun. Kemana dia dekat gitu ya? Kayak kita belajar apa teh? Pembulatan ya. Untuk 4 tahun, untuk garis lurus itu tarifnya 25%. Sementara saldo menurun itu tarifnya 50%. Ya. Untuk kelompok 2, itu masa manfaatnya 8 tahun. Itu tarifnya 12,5%. Sementara untuk saldo menurun itu 25%. Untuk kelompok 3 16 tahun, metode garis lurusnya 6,25, ini 12,5. Sementara untuk kelompok 4 20 tahun, ini 5% untuk metode garis lurus dan saldo menurun 10%. Lihat keterangannya. Penetapan tarif amortisasi oleh Dirjen Pajak dengan maksud memberikan keseragaman dalam melakukan amortisasi. Perusahaan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Aktiva tetap tidak berwujud dengan masa manfaat 5 tahun atau lebih dekat ke angka 4 tahun, maka amortisasinya dibuat dengan menggunakan metodenya dengan masa manfaat 4 tahun. Kalau masa manfaatnya tadi seperti yang Ibu bilang, dia 4 tahun, berarti dia akan 5 tahun, maka dia akan mengikuti tarif 4 tahun. Jika aset tetap tidak berwujud dengan masa 6 tahun, maka amortisasinya dibuat dengan menggunakan metode masa 4 tahun. Atau boleh nih menggunakan masa 8 tahun. Apabila masa manfaatnya 7 tahun, maka dibuat dengan menggunakan metode 8 tahun, kemana dia mendekati, gitu ya. Dia mendekati.
Coba lihat soalnya. Pada tanggal 4 April 2010, PT Sun Profit membeli franchise. Kamu tahu franchise? Tahu franchise nggak? Kamu Enggak, tahu? Bu. Hah? Enggak, Bu. Ini deh, Ibu kasih contoh. Misalnya, franchise itu kayak The Besto. The Besto tahu? Tahu nggak The Besto? Tahu, Bu. Apa? Itu bukan, Bu. Ah? Apa The Besto itu? Yang ayam gitu bukan sih, Bu? Yang jualan chicken ya. Nah, yang jualan chicken. Nah, itu yang punya lisensi The Besto itu satu orang. Cuma yang punya mereknya doang satu. Cuma yang punya tokonya itu banyak orang. Jangan kamu kira The Besto itu ada di mana-mana, yang punya satu orang, Kakak. Dia Kayak itu bercabang franchise. gitu ya, Bu. Dia franchise, dia beli itu. Beli merek. Ketika dia beli franchise, misalnya, itu franchise-nya nggak sedikit loh, bisa ratusan juta. Kalau gini, misalnya ibu punya franchise itu ya, nggak usah lah namanya The Besto, yang apa aja lah. Ibu punya franchise chicken. Nah, ibu jual ke kamu 100 juta. Ntar peralatannya dari ibu, semua peralatannya itu dari ibu. Cuma kamu menyiapkan gedung. Menyiapkan gedung kontrakan untuk berdirinya itu franchise. Jadi semua peralatannya disediain sama yang punya lisensi. Nah, ayamnya itu dipasok tiap hari. Jadi kamu tidak bisa beli ayam pasaran, nggak bisa. Itu khusus ayam yang dari dia. Ya, semuanya dari dia. Dari ayamnya, dari kotaknya, pokoknya semua peralatannya dari dia. Kamu tinggal apa? Tinggal masak, jual. Kayaknya minyak doang yang nggak dari dia. Kenapa? Karena dia nggak mau antara The Besto yang satu dengan The Besto yang lain rasanya berbeda. Jadi semua tepung apa segala itu dari dia. Ketika kamu udah beli franchise 150 juta misalnya gitu kan, kamu udah menyiapkan tempat, kamu udah buka, setiap hari akan dipasok ayamnya, akan dipasok tepungnya. Bu, itu bayar lagi nggak? Ya bayar. Masa nggak bayar? Maka enaklah yang megang franchise. Satu, dia udah dapat duit di awal. Udah pasti dia dapat duit di awal. Karena kita bayar franchise-nya. Yang kedua, dia sebagai pemasok bahan baku. Pasti dia dapat keuntungan. Benar nggak? Jadi keuntungannya itu akan berkembang terus. Jadi tiap hari dia untung. Kayak The Besto itu kan cabangnya banyak. Kayak suka-suka yang banyak ya. Suka-suka yang banyak. Terus kayak Cat Time. Nah, itu kan banyak tuh cabang itu. Apalagi tuh. Pokoknya yang buka cabang itu jangan kamu kira, oh itu mah yang punya satu orang. Kagak. Yang punya mah banyak orang. Cuman dia beli franchise. Ya, beli franchise. Ntar kita bagi hasil. Ada yang bagi hasil, ada yang beli mentahnya aja. Tergantung kesepakatan. Ya, tergantung kesepakatan. Jadi enaklah yang punya franchise. Ketika dia buka toko, dia punya franchise, dia daftarkan, dia punya hak cipta gitu kan, hak patennya franchise tersebut. Siapapun yang makin nama franchise itu dia harus bayar. Dia harus bayar. Kayak itu apa Benzu ya. Benzu. Ya kan? Dia punya franchise-nya. Ntar ada yang beli gitu, ada yang beli karena kan dia orang terkenal ya. Alfamart itu franchise itu. Indomart franchise, makanya kalau tutup satu dia tidak akan tutup semua karena orangnya beda-beda. Di mana Alfamart yang nggak laku maka dia akan tutup satu aja.
Indomaret, ya, Alfa. Nah, itu pakai perintis dia. Ya. Pada tanggal 4 April kita masuk lagi ke soal 2010, PT Sun Profit membeli franchise sebuah perusahaan dagang PT Indo April seharga 150 juta selama 5 tahun. Ingat, 5 tahun. Buatlah perhitungan amortisasi franchise tersebut. 1. Dengan menggunakan metode garis lurus. Ya. Metode garis lurus. Berapa tadi tarifnya? 25%. Ya, karena dia cuma 5 tahun. Kalau 5 tahun tadi maksudnya kemana? Ke 4 tahun. Berarti 25% ya. Nah, 25% dikali 150 juta sama dengan 37.500. Karena dia garis lurus, makanya semuanya sama. Karena dia garis lurus, maka semuanya sama. Ingat kan penyusutan garis lurus? Ingat masih? Ingat, Bu. Nah, berarti semua sama ya? Iya, Bu. Nah, lanjut. Menggunakan metode saldo menurun. Ya. Lihat. Amortisasi 2010. Kita lihat lagi tarifnya tadi berapa persen? 50%, benar ya? Nah, kok 50 sih? Harusnya 50 nih. Salah nih. Dan nih 50. Nih, 50%, ya. 50% dari 150 juta sama dengan 75 juta. Ini untuk tahun pertama. Ya. Untuk tahun pertama. Untuk tahun keduanya 50% dari 150 dikurang 75 juta. Ya. Sama dengan 50% dari 75 juta. Sama dengan 37.500. Ya. Berarti 50% dari ini dikurangin ini. Ya. 50% dari ini dikurangin ini. Untuk tahun 2012-nya, berarti 50% dari ini dikurangin ini. 75 juta dikurangin 37.500. Ya. Bisa sampai di sini? Bisa, Bu. Nah, untuk tahun 2013, 50% dikali 37.500 dikurang 18.750. Ya. Bisa? Ngerti? Ngerti, Bu. Amortisasi 2014, 18 juta dikurang 9. Nih, ya. Kalau enggak ini juga bisa nih. Ini dikurang ini, ya kan? Benar enggak? Ini dikurang ini dia. Ntar ini dikurang ini, nih. Ini dikurang ini, nih. Ini dikurang ini. Nah, sampai di situ ada yang mau tanyain? Untuk soal amortisasi. Ada yang mau tanyain? Dilihat-lihat dulu.
Nggak ada? Cukup sampai di sini. Ya, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.